soga hama-hama. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Saya Emmanuel Andreas Tena SE, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 1 pada Bidang Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi NTT. Saya merupakan salah satu peserta ujian kompetensi pemerintahan Jabatan Administrasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama pemerintah Kabupaten Lembata dengan BKD PSDM Kemendagri. Portofolio dinamis ini merupakan salah satu syarat peserta ujian kompetensi dengan materi sebagai berikut. 1. Pelayanan pemerintahan pada bidang perencanaan anggaran 1. 2. Gerakan anti korupsi pada subbidang perencanaan anggaran 1. Yang ketiga, himbauan kepada masyarakat terkait kerukunan hidup umat beragama. Dan yang keempat, menjelaskan budaya dan kearifan lokal Lembata. Selamat menyimak, semoga berkenan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 60 Tahun 2020, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. 4 bidang tersebut adalah 1. Bidang Anggaran Daerah, 2. Bidang Perbendaharaan Daerah, 3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, 4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bidang Anggaran Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKD yang berada di bawah tanggung jawab Kepala BKAD. Tugas dari bidang anggaran daerah adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas. Tugas utama bidang anggaran adalah 1. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS. 2. Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS. 3. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 4. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. Yang kelima, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran. Bidang anggaran daerah terdiri atas Subbidang Perencanaan Anggaran 1, Subbidang Perencanaan Anggaran 2, dan kelompok jabatan fungsional subkoordinasi pengendalian dan penyusunan regulasi anggaran. Jumlah personil bidang anggaran daerah adalah sebanyak 9 orang yang terdiri dari 7 orang ASN dan 2 orang tenaga kontrak daerah. Rincian personil ASN adalah 1 orang kepala bidang, 2 orang kepala subbidang, 1 orang pejabat fungsional analis keuangan pusat dan daerah, serta 3 orang staf pelaksana. Sementara itu, 2 orang tenaga kontrak daerah merupakan operator komputer. Sedangkan personil subbidang perencanaan anggaran 1 sebanyak 4 orang, yaitu 1 orang kepala subbidang, 2 orang staf ASN, dan 1 orang staf tenaga kontrak daerah.
Tugas dari Subbidang Perencanaan Anggaran 1 adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan anggaran bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Dalam melaksanakan tugas, kami berkoordinasi dengan 20 SKPD dari 39 SKPD pada pemerintah Kabupaten Lembata. 20 SKPD tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Lowleba, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial P2KB, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan, Dinas PMD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BKAD, Bapelitbangda, Inspektorat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Nakertrans, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BKD PSDM, Badan Kesbangpol dan Dinas Kominfo. Sebagai Kepala Subbidang, saya membagi 20 SKPD tersebut kepada 2 orang staf ASN untuk membantu saya melakukan koordinasi dan penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS, rancangan perubahan KUA, rancangan perubahan PPAS, rancangan Perda APBD, rancangan Perda perubahan APBD, rancangan penjabaran perubahan APBD, dan rancangan penjabaran APBD. Pekerjaan teknis yang kami laksanakan adalah merekap dan menganalisa semua dokumen surat masuk yang berkaitan dengan proses penyusunan APBD, melakukan verifikasi terhadap pra-RKA, verifikasi terhadap RKA SKPD, perubahan RKA, menyusun draft rancangan KUA, menyusun draft rancangan PPAS, menyusun draft rancangan perubahan KUA, menyusun rancangan draft perubahan PPAS, menyusun draft rancangan Perda APBD baik APBD murni maupun perubahan, dan menyusun dokumen lainnya seperti nota keuangan APBD dan perubahan APBD, pidato pengantar nota keuangan, dan keterangan pemerintah tentang rancangan KUA dan rancangan PPAS. Selain itu, kami juga mengawasi pelaksanaan input data pada aplikasi SIPD yang merupakan aplikasi resmi pengelolaan keuangan daerah yang dipakai oleh pemerintah Kabupaten Lembata. Sementara itu, 1 orang staf tenaga kontrak daerah bertugas sebagai pengadministrasi surat masuk dan keluar sekaligus sebagai operator komputer. Dalam keterbatasan sumber daya, kami selalu berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar target waktu setiap tahapan penyusunan APBD dapat tercapai seperti yang dimuat dalam kalender kerja bidang anggaran. Karena APBD mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. APBD memuat seluruh pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka harus disusun dan dilaksanakan tepat waktu agar apa yang direncanakan segera dilaksanakan dan akan membawa manfaat bagi masyarakat Lembata di berbagai bidang kehidupan seperti infrastruktur jalan, gedung sekolah, kesehatan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas, kami berkoordinasi dengan Subbidang Perencanaan Anggaran 2 yang menangani 19 SKPD pada bidang perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan untuk dikonsolidasikan menjadi rancangan KUA
rancangan PPS, dan rancangan APBD baik murni maupun perubahan. Setelah rancangan KUA, rancangan PPS, dan rancangan APBD disusun, selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Bidang Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala BKAD. Kepala BKAD akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Bupati Lembata melalui Sekretaris Daerah. Demikian penjelasan kami, semoga berkenan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, kalangan pegiat anti korupsi menyebutkan bahwa korupsi bukan hanya merugikan perekonomian negara, tapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia. Karena itu, korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Karena sifatnya sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan status ini, negara-negara memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan salah satu SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata yang karena kedudukannya disebut juga Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Tugas dan kedudukan BKD juga ditegaskan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 60 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata. Bidang anggaran sebagai salah satu bagian dari Badan Keuangan Daerah menjalankan sebagian tugas dan fungsi BKD, yaitu mengkoordinasikan dan menyusun KUA dan PPS dan rancangan APBD Kabupaten Lembata. Potensi korupsi dalam melaksanakan tugas ini adalah penyuapan, gratifikasi, penggelembungan harga atau standar belanja, penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan. Namun demikian, sebagai aparatur sipil negara yang baik, kami selalu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan transparan. Setiap tahap penyusunan APBD, kami selalu melalui tahapan review oleh aparat pengawas internal yaitu APIK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang review atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. APIK melakukan review terhadap rancangan standar biaya, rancangan KUA dan rancangan PPS dan RKA SKPD. Kami juga selalu mempublikasikan APBD melalui website pemerintah daerah Kabupaten Lembata. Publikasi APBD dilakukan setelah APBD ditetapkan oleh Bupati Lembata. Selain itu, kami selalu Kasubit Perencanaan Anggaran 1 berkomitmen untuk mendukung pencegahan korupsi dalam bidang tugas kami dengan aktif mengirim data untuk mendukung rencana aksi KPK
dalam rangka pencegahan korupsi untuk area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD melalui Admin NCP Kabupaten Lembata. Data-data yang kami laporkan adalah bukti publikasi APBD, standar biaya umum, alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penganggaran hibah dan bantuan sosial. Dalam kaitan dengan pencegahan korupsi, Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten di NTT yang telah menerapkan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu SIPD Merah Putih secara penuh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBD. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran yang merupakan salah satu area pencegahan korupsi yang dicanangkan oleh KPK telah dilaksanakan oleh Kabupaten Lembata. Dengan menggunakan aplikasi SIPD Merah Putih ini, maka potensi korupsi yang digambarkan di atas tidak mungkin terjadi. Untuk APBD tahun anggaran 2024, Kabupaten Lembata telah menggunakan aplikasi SIPD RI yang merupakan pengembangan dari aplikasi SIPD Merah Putih, di mana KPK memimpin langsung pengembangan aplikasi ini. Pada aplikasi ini semua fitur mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggungjawaban terkoneksi dengan KPK maupun aparat pengawas internal di daerah yaitu APIK dan juga Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, upaya pencegahan korupsi juga dilakukan dengan menempel stiker dan banner anti korupsi pada pintu masuk ruangan kerja untuk mengingatkan ASN pada bidang anggaran, bidang perencanaan anggaran 1 akan bahaya laten korupsi. Demikian penjelasan kami tentang gerakan anti korupsi pada bidang anggaran, khusus sebidang perencanaan anggaran 1 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata. Sebagai negara besar, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Terkait dengan agama, Indonesia memiliki 5 agama besar, yaitu Islam, Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, dan agama Buddha. Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia sangat baik dan hidup berdampingan dalam bingkai 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Lembata yang merupakan bagian dari NKRI. Penduduk Lembata hidup berdampingan dengan aman dan damai dalam keberagaman agama, walaupun mayoritas penduduk Lembata beragama Katolik, atau dengan kata lain agama Katolik adalah agama mayoritas bagi masyarakat Lembata. Berdasarkan data statistik tahun 2022, persentase jumlah penduduk Lembata berdasarkan agama adalah sebagai berikut. Agama Katolik sebesar 72,40%, agama Islam sebesar 25,85%, agama Kristen Protestan sebesar 1,63%, agama Hindu sebesar 0,10%, dan Buddha sebesar 0,01% dari jumlah penduduk Lembata. Penduduk Lembata selalu bergandengan tangan, bahu-membahu dalam menyukseskan perayaan hari besar agama. Jika Natal atau Paskah tiba, umat muslim dari orang tua sampai orang muda melalui remaja masjid lalu membantu mengamankan perayaan tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika Lebaran tiba, umat Katolik, Protestan dan agama lainnya selalu membantu sesama saudara muslim untuk menjaga kesucian ibadah. Selain itu,
Umat selalu bergotong royong dalam membangun rumah ibadah, baik di gereja maupun masjid dan rumah ibadah agama lainnya. Dalam bingkai budaya Lamholot, gotong royong disebut gemoing, dan dengan spirit gemoing, masyarakat Lembata selalu bekerja sama dan bekerja bersama-sama tanpa sekat suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini merupakan kekuatan mahadasar bagi terjaga dan terpeliharanya kerukunan umat beragama. Sebagai masyarakat Lamholot, ada satu kearifan lokal di Lembata adalah bahwa agama boleh beda namun adat mempersatukan, karena sebagian besar masyarakat Lembata disatukan dalam rukun budaya Lamholot. Semoga kearifan lokal ini tetap terjaga demi kerukunan umat beragama di Lembata. Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang terbentuk pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata. Sebelumnya Kabupaten Lembata adalah bagian dari Kabupaten Flores Timur yang dipimpin oleh seorang pembantu bupati dan berkedudukan di Lower Lebak. Kabupaten Lembata terletak di ujung timur Pulau Flores, tepatnya di gugusan Kepulauan Solo. Dengan luas wilayah 1266,38 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 135.930 jiwa berdasarkan sensus BPS tahun 2020. Kabupaten Lembata merupakan kabupaten satu pulau yang sangat indah kekayaan alamnya, seperti pesona Pulau Siput Aulolong, Pantai Pasir Putih Bean di Kecamatan Buya Suri, pesona Bukit Cinta Desa Bor Kecamatan Lubatukan, air terjun Lodofabor di Desa Tawai Kecamatan Nagautun, dan masih banyak lagi objek wisata alam yang sangat indah. Selain itu, Lembata juga memiliki keunikan budaya dan tradisi seperti pesta kacang di Iliape, tradisi perburuan paus di Lamlera, dan pasar barter bulan Dono. Berkaitan dengan pasar barter, dikisahkan bahwa ratusan tahun yang lalu sebelum negara ini berdiri, para leluhur terutama dari kampung-kampung besar Lamalera dan Leuka berembuk dan bersepakat bahu-membahu mempertahankan hidup. Dua jalan brilian yang ditemukan. Orang Lamlera yang mewakili para nelayan pesisir membutuhkan pasokan karbohidrat seperti jagung, ubi, dan pisang dari gunung. Sementara orang-orang Leuka dari kampung-kampung sekitar yang menghasilkan jagung, ubi, dan pisang memerlukan garam dan protein dari berbagai jenis ikan dari para nelayan. Aktivitas barter untuk saling bertukar menjadi jawabannya. Maka sejak saat itulah pasar barter bulan Dono berdiri. Pasar barter dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. Dan secara teknis, setelah masyarakat pelaku barter dari pegunungan yang membawa hasil kebun dan ladang, serta masyarakat wilayah pantai yang membawa ikan, garam, dan hasil laut lainnya berkumpul di lokasi pasar dan menempati tempat yang berupa lingkaran yang telah disiapkan. Mandor pasar yang ditentukan oleh pemerintah desa Wulandoni akan menugaskan anggotanya untuk menagih retribusi pasar dalam bentuk barang-barang hasil kebun dan hasil laut dengan jumlah seikhlasnya dari para pelaku pasar. Setelah semua pelaku pasar menyerahkan upetinya, maka mandor pasar akan menunjukkan sebagai tanda dimulainya proses tukar menukar barang. Tukar menukar barang dimulai sejak pukul 10 WITA sampai selesai dengan jumlah barang yang ditukar sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
Kebanggaan bagi Lembata karena dalam gempuran perubahan teknologi informasi di mana pasar sudah terbuka dan dapat dilaksanakan secara online, pasar barter Wulandoni masih tetap bertahan. Di era di mana uang sudah dikenal luas sebagai alat pertukaran yang saat ini, pasar barter Wulandoni juga membuka ruang bagi pembeli yang menggunakan uang. Karena keunikannya ini, pada era new normal life pada tahun 2020, di saat negara kita dilanda COVID-19, pasar barter Wulandoni menjadi juara pertama kategori pasar tradisional dalam kompetisi inovasi daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan ancaman COVID-19 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2020. Tidak salah jika Lembata sangat berbangga dengan adanya warisan tradisi ini, dan tradisi ini kini menjadi tradisi unggulan yang dapat dijual untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Lembata. Semoga pasar barter Wulandoni tetap bertahan dalam kemajuan teknologi informasi